Kembali lagi pemirsa Setia Sultan TV dalam Bincang hari ini. Masih bersama Profesor Dr. Wawan Wahyudin MPD nih. Kita berbincang terkait dengan Hari Kebangkitan Nasional. Maju bermartabat atau tertinggal. Nah, tadi di segmen sebelumnya Pak, kita udah berbincang mengenai apa sih makna dari Hari Kebangkitan Nasional. Nah, di segmen ini nih, pemirsa, kita akan berbincang lebih jauh lagi nih terkait dengan implementasi semangat kebangkitan nasional di era modern. Pak, kalau kita lihat nih Pak ya, kondisi bangsa kita saat ini, apakah relevan Pak dengan semangat kebangkitan nasional? Baik, tentu masih relevan ya. Sebab hidup ini kan merupakan rentetan perjalanan dari sebuah waktu ya, masa lalu, masa kini, dan yang akan datang. Nah, itu dari aspek waktu. Kemudian dari aspek generasi pun demikian. Saya lahir tahun 62 ya, artinya mungkin orang menyebut jadul, tapi masih bersyukur karena saya masih menyaksikan generasi 5.0. Nah, itu ya. Apakah masih relevan? Oh, sangat relevan karena apa yang dilakukan oleh bangsa Indonesia yang masa lalu adalah bekal untuk masa yang akan datang. Nah, bekal itu antara lain begitu hebatnya bangsa Indonesia ingin agar ideologi Pancasila ini jadi pemersatu bangsa dan final sehingga tidak diganggu-gugat, dan ini sudah disepakati baik oleh Nahdlatul Ulama maupun Muhammadiyah. Sehingga dengan demikian kita tidak terjebak lagi dengan perpecahan dan ideologi-ideologi yang dipastikan akan terus merongrong akan keberadaan kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara ini. Bersyukur bangsa Indonesia memiliki ideologi Pancasila ini. Ini dari aspek relevansi itu ya, dari waktu dan juga dari aspek ideologi. Dari aspek perkembangan IT misalkan, alhamdulillah kita bisa menyesuaikan diri dan begitu adaptasi. Dan saya sering sampaikan bahwa kita ini berada pada menu transformasi. Yang pertama transformasi institusi. Dulu kami IAIN, sekarang menjadi UIN, ya kan? Dulu Untirta swasta, kemudian berubah jadi negeri. Dulu pengelolaan SMK itu di kabupaten kota, sekarang ditarik provinsi. Itu transformasi institusi. Yang kedua, kita berada pada era transformasi digital. Apa yang tidak dilakukan? Daftar kuliah melalui online, bahkan nikah, itu daftar haji juga itu transfer. Yang ketiga transformasi internasionalisasi. Wah, dulu Banten nggak punya itu bis itu internasional, stadion internasional misalkan. Kemudian kami pun ingin bagaimana agar bisa bersaing dengan perguruan tinggi yang lain. Bahkan alhamdulillah nih karena semangat transformasi internalisasi di UIN Banten pun sudah ada mahasiswa dari Filipina, dari Thailand, alhamdulillah. Itu makna relevansi dan juga tahapan waktu yang terus mengiringi kita. Gitu. Dan tentunya ini juga membuktikan Pak ya bahwa memang generasi Indonesia ataupun bangsa Indonesia sendiri Pak ya, ini kita mengikuti zaman ya Pak. Betul. Tadi karena kalau misal kita nggak mengikuti perkembangan yang ada, akan jadi bangsa seperti apa nih Pak? Betul. Dan tadi benar sekali, yang paling penting adalah ideologi Pancasila. Ini yang memang menyatukan Pak. Bhinneka Tunggal Ika Indonesia ini kan banyak sekali ya Pak ya. Suku bangsa, dan kita disatukan dengan satu nih, Indonesia. Nah Pak, sebagai tokoh yang sudah ada atau lahir sebelum zaman-zaman generasi muda nih Pak ya. Dan Bapak kan ada nih ya, saat ini melihat bagaimana perkembangan dari generasi muda itu sendiri. Lalu nih Pak, adakah saran terkait dengan bagaimana sih peran generasi muda ini dalam menjaga semangat kebangkitan nasional, Pak? Baik. Pertama, semangat Sumpah Pemuda itu jangan luntur. Satu bangsa, satu tanah air, dan satu bahasa Indonesia. Itu pesan. Yang kedua, harga barang boleh naik, harga diri jangan turun. Nah, ini supaya supaya betul-betul kita bisa menyambut generasi muda berbasis keimanan, kenegaraan dan nuansa kenasionalisme dalam rangka Indonesia Emas tadi. Itu. Jadi itu ya Pak ya. Betul. Saran nih ya untuk para generasi muda,
harga barang boleh naik, harga diri jangan. Nah, wah, itu kelas tuh Pak. Kalau kata anak-anak zaman sekarang kelas gitu Pak. Nah, kemudian Pak, tantangan terbesarnya sebenarnya yang memang dihadapi oleh masyarakat Indonesia sendiri dalam mempertahankan nasionalisme ataupun kebangkitan nasional ini apa sih Pak? Yang pertama, tantangan menurut saya belum lahirnya Undang-Undang Sisdiknas. Ini menurut saya jadi tantangan ke depan. Yang kedua, tantangan ideologi. Karena masih ada yang menginginkan mengganti lah dan sebagainya. Dan yang ketiga, tantangan keamanan. Selain ideologi, apa itu narkoba? Saya prihatin kemarin kan ada bunker narkoba ditemukan di Bali, bahkan di Banten juga pernah dulu, alhamdulillah begitu cepat dan bravo lah untuk Polri, jangan lengah dan kita harus tetap bersatu ya dengan ulama, dengan para akademisi untuk menghadapi tantangan ini karena ini akan merusak kehidupan tatanan kebangsaan tidak hanya generasi muda. Dan juga saya mengajak penegak hukum jangan main-main. Ya, jangan main-main dengan urusan negara ini. Kasihan para pendiri bangsa, mereka nggak banyak nuntut apa-apa, gaji pun tidak nerima. Karena itu kita semua jangan jadi pengkhianat untuk bangsa dan negara ini, saya kira itu. Nah, baik ya. Pak. Saya mau bertanya, ini juga sekaligus menjadi satu informasi mungkin terkait dengan tadi Sidiknas itu tuh Pak. Itu tuh apa sih Pak? Mungkin bisa disampaikan. Ya, karena itu tadi sekarang sudah lahir ada kecerdasan buatan, kemudian dinamika kehidupan yang begitu cepat. Yang pada akhirnya masyarakat kan perlu payung penyelamatan akademik, termasuk juga dunia pesantren kan harus mendapat perlindungan itu di era semacam ini. Itulah perlunya apa yang disebut dengan payung sistem pendidikan nasional. Jadi itu diperlukan, sangat-sangat amat diperlukan ya Pak tentunya. Apalagi tadi zamannya semakin berkembang. Ada banyak hal yang terus berjalan ya Pak ya. Dan nggak mungkin regulasi gitu-gitu aja gitu Pak ya. Perlu menyesuaikan dengan zaman yang ada. Nah, kemudian Pak, tadi kan kita sudah berbicara terkait dengan tantangan terbesarnya. Lalu, strategi efektif apa Pak yang dapat dilakukan? Ya, pertama gerakan pendidikan itu tidak boleh kendor. Perbaikan demi perbaikan harus dilakukan di berbagai level dari mulai provinsi, kota, bahkan nasional, bahkan penyesuaian dengan dunia internasional. Yang kedua pertahanan ideologi yang tidak boleh kendor. Yang itu harus disosialisasikan, termasuk di Sultan TV ini sudah bagus ini peran sertanya untuk membentengi ya strategi itu. Dan yang ketiga betul-betul kuasai media. Siapa yang menguasai media, menguasai dunia. Iya kan? Betul. Nah, karena itu kita juga perlu memanfaatkan ini semua dan antisipasi terhadap isu-isu global semacam Palestina misalnya. Ini kewajiban kita untuk sekurang-kurangnya mendoakan dan berharap PBB lebih jantan mengatasi permasalahan. Saya kira itu ya, karena apa? Timur sekali lepas, tahun depan udah merdeka. Lah ini sudah bertahun-tahun Palestina menuntut kemerdekaan, belum saja. Itu artinya kita tidak boleh menutup mata. Sekecil apapun peran kita, Allah Maha Tahu. Nah, itu saya pesankan juga ini mumpung ketemu di sini, karena ini juga tantangan globalnya. Kalau tadi kan baru nasional ya. Nah, ya Pak. Itu. Tapi saya menggarisbawahi bahwa memang sekecilnya peran kita apa ya, jangan pernah ragu untuk menyuarakan hal-hal yang baik tentunya ya Pak ya. Apalagi ini semangat kita dua. Pertama, kibarkan perbaikan. Yang kedua, kibarkan kebaikan. Oke. Ingat tuh pemirsa setia Sultan TV ada semangatnya dua ya Pak ya. Baik Pak. Kita akan berhenti sejak lagi nih Pak. Baik. Dan kita akan kembali di segmen selanjutnya. Maka dari itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Hari Ini. Alhamdulillah.